Lanjutkan sedikit di pagi ini. Bahasa Inggris dikatakan, he who believe in me, as the scripture has said, out of his heart. Alkitab berkata, out of his heart, out of your heart will flow rivers of living water. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, kita baca di dalam Yeskiel pasal yang ke-47 di minggu lalu. Saya ingin kita melihat di ayat yang ke-8, mulai ayat yang ke-8, Yeskiel pasal yang ke-47. Mulai ayat yang ke-8. Minggu yang lalu kita baca panjang ayat ini, saya terangkan sedikit demi sedikit. Tapi ini kita melihat secara detail dalam ayat yang ke-8. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. David, karena dia translate dalam bahasa Inggris, dia katakan, Papa so nice ini ayat ini. Sebab dalam bahasa Inggris sudah lihat, sudah dikasih. Then he said to me, this water flowed toward the eastern region, goes down into the valley, and enters the sea. When it reaches, di mana dia sampai, the sea, its water are healed. Wow, punya arti yang lebih luas. Water are healed. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan semua ikan-ikan hidup. Tidak ada virus yang bisa membunuh itu ikan, karena water heal, disembuhkan. Sudah tidak ada makanan yang ikan makan sudah dikasih oleh Tuhan yang ada bakteri yang membuat racun dalam tubuh mereka dan pertumbuhannya tidak baik. Tapi Alkitab berkata, di dalam bahasa Inggris dikatakan, di mana air itu pergi, maka semua air di situ dia sembuhkan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-9, sudah lihat. Dalam bahasa Indonesia, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Sudah lihat yang 9. And it shall be that every living thing that moves wherever the rivers go will live. There will be a very great multitude of fish, because these waters go there. For they will be healed. Di mana air itu pergi, Alkitab berkata, they will be healed, and everything will live wherever the river goes. Luar biasa, saudara. Di mana air itu pergi, Alkitab berkata, di mana dia mengalir, air di situ dia heal, dia sembuh. Sudah, yang seperti saya katakan tadi, air tidak ada bakteri, air seperti kitab Wahyu dikatakan clear like crystal. Kasih oleh Tuhan. Luar biasa akan air yang mengalir, yang kita lihat dari out of your heart. Karena Tuhan bertahta, kita lihat di kitab Wahyu dalam hidup kita. Ini keluar dari tahta Allah. Luar biasa itu air yang mengalir. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jika sudah hadir, saudara baru berbicara kepada seorang, wow, seperti living water masuk dalam hidup saudara. Kenapa? Dia baru berbicara, saya sudah merasa sukacita. Saya merasa kuat. Saya melihat kehadiran saja ibu ini, bapak ini, saya begitu kuat, saya begitu sukacita. Jika waktu dia berbicara, maka stres yang ada di dalam hidup saya seperti di wipe out. Karena ada aliran dari brur ini, ada aliran dari sis ini, ada aliran dari pemuda ini, yaitu living water. Membawa kesembuhan,
membawa kekuatan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Karena kehadiran saudara Mount Carmel, saudara dikasih oleh Tuhan, orang merasa kuat. Amin, saudara. Sudah lihat, tapi ada sungai yang lain. Saya ingin melihat sedikit, saudara dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Nah, sudah lihat. Saya cuma berikan sedikit pengajaran supaya saudara hati-hati dalam hidup saudara, karena dunia ini sedang mengalirkan dia punya arus dalam hidup kita. Supaya kita gagal, kita jatuh, hidup kita penuh dengan kekotoran. Sudah dikasih oleh Tuhan. Markus pasal yang ke-7, sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-21. Saya baca dalam bahasa Indonesia dulu. Sudah lihat ayat 21, sebab dari dalam out of the heart, dari dalam hati manusia yang tidak diubahkan. Sudah, tadi yang saya living water, manusia yang diubahkan. Sudah lihat, dikatakan out, keluar dari hati yang belum diubahkan. Sudah lihat, out of the heart of man, hati manusia, proceed, bahasa Indonesia sudah lihat, timbul segala pikiran jahat. Pertama sudah lihat pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Sudah perhatikan ayat yang ke-23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati-hati saudara. Wow, waktu dia hadir, kenapa perkataannya tidak membawa sejahtera? Put saya down. Sudah dikasih. Karena keluar, Alkitab berkata, dari kesombongan, keirihatian, hawa nafsu, anger. Nah, jemaat sudah punya knowledge, sudah bisa tahu dan mengerti. Sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu dia angkat telepon, sudah dikasih, wah, ini bukan living water. Sudah bisa mengerti. Why? Put saudara down. Air yang mengalir kotor. Alkitab berkata menajiskan hidup kita. Put anger, put iri hati dalam hidup saudara. Bertahu tuh pemuda sana, oh begini dia. Oh tuh sesana begini, tuh sesana begini, berusaha begini, sudah dikatakan. Semua komplain dan orang punya bad. Saudara bisa bayangkan, semua 10 orang punya bad things. Atau punya latar belakang yang bad, taruh di hati saya. Taruh di hati saudara. Sudah bisa bayangkan. Taruh, mengalir dalam hidup saudara. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara tidur dengan istri saudara yang saudara cintai, maka dalam hati saudara penuh dengan kekotoran yang menajiskan. Saudara tidur satu rumah dengan anak-anak saudara, maka di dalam hidup saudara penuh dengan kekotoran. Karena apa? Aliran yang datang saudara dari hati yang tidak diubahkan. Apa yang akan terjadi dalam hidup saudara? Alkitab berkata menajiskan, keluar dari hati orang. Hati-hati jemaat. Sebab itu saudara, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal 4. Sudah. Ayat yang ke-23. Sudah perhatikan. Keep your heart. Guard your heart with all diligence, for out of it. Keluar dari hati manusia. Kita lihat tadi, keluar dari hati manusia, aliran sungai air hidup. Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, dalam hati manusia bisa keluar aliran-aliran yang bawa virus, bawa kekotoran dalam jiwa kita, dalam roh kita, dan dalam tubuh kita. Keluar itu aliran. Sebab itu karena Tuhan berkata, jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Jaga hati. Oh, ini akan membuat saya down. Ini akan menaruh kekotoran dalam hidup saya. Saya akan bawa dalam rumah tangga saya. Maka sudah, no. Saya guard, saya punya heart. Guard. Sudah boleh dengar, tapi jangan taruh di hati. Sudah doakan. Karena dunia ini sedang bawa, dia punya arus.
secara manusia, secara tubuh, virus, kebencian. Alkitab mungkin sudah berkata, saya tidak pernah membunuh. Tapi Alkitab berkata, membenci itu sama dengan membunuh. Sama. Coba lihat, saya buktikan ayat kepada saudara. Sudah dikasih oleh 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Coba saudara lihat. Whosoever hate his brother is a murderer. Lihat Alkitab. Tuhan tidak mengajar kita untuk Tuhan cambuk kita, tapi Tuhan ajar kita melalui firman Tuhan. Membenci sama dengan membunuh. Whoever hate his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Bayangkan orang yang datang kepada dia, taruh kebencian dalam hidup kita. Dia taruh iri dalam hidup kita. Dia taruh anger dalam hidup kita. Dia taruh segala sesuatu. Sebab banyak orang sudah dikasih oleh Tuhan, dia pelajari orang punya masa lalu. Masa lalu. Dan dia mulai ceritakan kepada saudara. Ini berubah begini, ini begini, ini pemuda begini, ini. Dia punya masa lalu, dia ceritakan. Saudara, setan dia kenal semua kita punya masa lalu. Tapi dia tidak kenal kita punya masa depan. Ya. Dia kenal kita punya masa lalu. Tapi Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita create in Christ Jesus. Saudara, kita new creation. Mana kita punya masa lalu? Alkitab berkata, sejauh timur dari barat, maka Tuhan lemparkan, buang segala dosa kita. Dan walaupun dosa merah seperti kirmisi, saudara, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan buang semua itu. Dan Tuhan tidak melihat. Yang Tuhan melihat, kita punya future. Yaitu apa? Christ in you, the hope of glory. Sebab itu kalau setan ingatkan sudah punya masa lalu, ingatkan itu setan, dia punya masa depan. Di mana? Lautan api yang menyala-nyala. Ya, dia langsung flee. Tokoh reformasi. Sudah, reformasi sehingga ada Protestan. Apa? Martin Luther ya. Sudah. Iblis muncul, Lucifer muncul di hadapannya. Dan dia perlihatkan semua secara spirit, semua masa lalu dari Martin Luther. Ini yang engkau buat, semua. Engkau tidak layak, engkau tidak qualify sebagai tokoh reformasi daripada gereja Tuhan. Dia ambil itu tinta merah, dia siram semua di apa yang setan perlihatkan, semua ditulis satu persatu. Dia katakan, kalau saya mau pikir, saya bisa stres. Sudah. Tapi dia katakan darah Yesus telah hapus itu semua. Alkitab berkata Lucifer flee tanpa dia cast out. Why? Martin Luther tahu the truth. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan banyak orang dipakai oleh setan untuk menekan hidup kita. Tuhan sudah lupa, Mount Carmel. You create in Christ Jesus. Out dari hati kita. Sudah lihat Tuhan Yesus dia berkata, out of your heart, dari hati manusia, segala hal-hal yang menajiskan. Tapi Alkitab berkata, guard your heart, guard your heart. Jika bro itu mulai telepon, telepon sudah, wah ini menajiskan saya, maka guard your heart. Sudah dikasih oleh Tuhan, banting itu telepon. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi jika living water yang datang, wow, memberikan saya sukacita, memberikan saya kekuatan, maka ini living water keluar dari hati adalah living water terpancar dalam hidup saya, dan saya sukacita, saya kuat, saya sehat, karena semua itu membawa kesehatan. Betul tidak, saudara? Ya, guard your heart. Dikasih oleh Tuhan. Kalau jiwa kita disakiti, roh kita disakiti, maka dengan mudah sakit, penyakit, disease, yang besar bisa datang dalam hidup kita. Karena itu alat daripada setan. Sesuai dikasih oleh Tuhan. Tapi ingat, Alkitab berkata yang menajiskan kita keluar dari hati manusia. Tapi Alkitab berkata out of your heart. Out daripada Mount Carmel. Amen. Out. Sebab di sini dikatakan keep your heart with all diligence, for out of it, keluar dari hati, spring, terpancar issues of life.
Issues of life. Life terpancar. Sudah hanya hadir orang sudah suka cita. Pada waktu sudah angkat telepon, orang berkata, bro, saya sering-sering telepon. Why? Karena mereka merasa suka cita. Beri kedamaian, beri keamanan, beri kenyamanan. Karena apa? Living water yang mengalir. Amin, saudara. Luar biasa. Inilah kehidupan kita. Living water, guard your heart. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi kita sudah membaca di mana air itu mengalir. Di mana air itu mengalir. Dia sembuhkan. Apa dia mau pergi ke air garam, air kotor, dan air semua dia mengalir. Dia heal the water. Heal the water. Aliran itu ada dalam hidup kita. Dan aliran itu ada dalam gereja Tuhan. Ada di tempat ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu saya katakan sekalipun saudara datang dalam gereja ini, saudara cripple secara rohani, saudara cripple secara kejiwaan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak kesaksian dari Bapak Leo dan yang lain. Dokter katakan bahwa anak mereka kurang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat mereka begitu pintar. Di sekolah mereka selalu pintar. Mereka sehat, perfect. Why? Dalam rumah Tuhan ada aliran living water. Saya katakan, walaupun kita cripple secara jiwa, cripple secara tubuh, cripple secara rohani, tapi jika saudara ada dalam rumah Tuhan, ada di tempat ini, maka ada aliran, maka lambat atau cepat saya stand. Seperti Brian, dia belum melihat, tapi saya tetap stand terhadap promise of God. Sudah, saya stand kepada promise of God. Bukan Tuhan promise, tapi promise yang Tuhan sudah buat. Karena Tuhan bilang begini kepada Abraham, Abraham, I have made you. Saya telah buat engkau. Sudah, father of many nation. Kejadian pasal yang ke-17 ayat 5. I have made you. Tuhan telah buat. Tapi nanti 25 tahun kemudian baru Abraham alami. Tapi Tuhan tidak berkata, I will make you. Tidak. I have made you. So, itu yang Tuhan buat. I have made you, Abraham. Walaupun 25 tahun baru menjadi kenyataan. Tapi saya katakan, saya stand terhadap promise of God. Bukan apa yang Tuhan akan buat, tapi Tuhan sudah buat. Di atas kayu salib, Tuhan berkata, it is finished. Tuhan buat kita tubuh, jiwa, dan roh perfect. Sebab itu walaupun sudah ada yang kurang dalam jiwa saudara, ada yang kurang dalam roh saudara, ada yang kurang dalam fisikal saudara, maka saya tidak pernah melihat ada yang kurang dalam hidup saudara. Why? Saya melihat dari mata Tuhan, sudah create in Christ is perfect. Dan lambat atau cepat sudah akan melihat kenyataan saya perfect, tubuh, jiwa, dan roh. Orang berkata, saudara tidak bisa sekolah, maka sudah akan lihat sudah menjadi orang yang pintar, orang yang berhikmat. Why? Sudah create in Christ Jesus. Kita stand terhadap promise of God yang Tuhan sudah buat. Tuhan hidup dalam eternity, kita hidup dalam waktu yang biasa. Tapi Tuhan telah buat. Saya tidak bicara tentang promise, tapi saya stand terhadap promise of God. Apa saja yang kurang dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara, dalam jiwa saudara, dalam roh saudara, saya tidak pernah melihat kurang. Tapi saya tahu di tempat ini ada living water. Kemana dia mengalir? Sehingga jika kita buka hati, kemana dia mengalir? Alkitab berkata dia bawa kehidupan. Bukan destroyer, bukan menghancurkan, bukan kegagalan, bukan orang bodoh dan foolish, tapi kemana dia mengalir? Dia bawa kehidupan. Itu yang kita lihat di minggu yang lalu. Dan sudah lihat air itu mengalir dari yang kecil, dia mengalir menjadi dalam, menjadi besar dan besar. Air itu mengalir. Sudah. Dia tidak tinggal diam, dia mengalir. Makin hari makin besar, makin hari makin dalam. Oh, sudah, jika kita ikut aliran air itu, maka hidup kita makin dalam. Jika kita ikut aliran itu, maka hidup kita makin besar. Sudah lihat, terdapat ikan-ikan besar. Saudara makin sehat, makin diberkati, makin prosper dalam hidup saudara. Karena air itu tidak tinggal di mata kaki, dia sampai di lutut, sampai di pinggang. Dan Alkitab berkata dia mengalir. Dan makin hari, makin besar, makin hari, makin dalam. Dan ditemukan hanya ikan yang hidup, hanya ikan yang fresh, hanya ikan yang sehat. Dan ikan yang besar-besar.
Maka saya mau katakan kepada saudara, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah ingin sedikit, karena kita lihat di dalam tema kita, created in Christ Jesus for good work. Saya akan berbicara banyak di hal ini, tapi created in Christ for good work. Mazmur berkata wonderful work, great work, sudah awesome work, pekerjaan yang luar biasa, yang dahsyat, yang besar-besar. Nah, kalau kita ikut aliran itu, kita akan melihat Alkitab berkata menjadi sungai yang tidak terseberangi dan begitu luas. Sungai yang tidak terseberangi. Pekerjaan yang tidak bisa manusia lagi pikirkan. Pekerjaan yang besar-besar, yang dahsyat, yang luar biasa jika kita ikut aliran itu. Tapi kalau kita tidak mau ikut, tinggal di tempat, tidak apa-apa. Sudah hanya menonton. Tapi saya peringatkan kepada saudara, don't against akan aliran arus itu. Amin, saudara. Jangan melawan itu aliran air itu. Kalau saudara tinggal di tempat tidak apa-apa. Tapi kalau saudara melawan akan air itu, sudah dikasih oleh Tuhan, air itu so powerful. Mount Carmel bukan pekerjaan seseorang. Mount Carmel bukan punya pendeta Daniel Wagei, tapi Mount Carmel adalah pekerjaan daripada Holy Spirit. Dia yang punya gereja. Dia yang punya gereja. Dan dia yang bekerja. Jika saudara against, saudara tidak against Bapak Yosi, saudara tidak against Bapak Charles, tidak against para pimpinan-pimpinan, saudara tidak against kepada saya, tapi yang sudah against Holy Spirit, saudara against itu anointing. Dan siapapun against itu anointing, dia akan keras. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau dia sedang mengalir. Sebab Alkitab berkata, when the enemy come, maka Alkitab berkata the Holy Spirit like a flood, dia raise the standard like a flood. Wow, kalau dia menghadapi enemy, dia like a flood. Bukan hanya aliran yang biasa, dia like a flood, like a tsunami. Kalau sampai sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah dikasih oleh, mengapa ini datang di Mount Carmel? Supaya kita ikut aliran itu. Mau lihat hal-hal yang besar, mau mengerjakan hal-hal yang besar, mau lihat berkat yang besar dalam finansial saudara, mau lihat miracle yang besar di dalam tubuh saudara, dalam jiwa saudara, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Holy Spirit, dia adalah Lord of Harvest. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka dia the one yang buktikan dia punya power itu luar biasa. Dan Alkitab berkata dia tinggal dalam hidup kita. Dia menjadi sahabat dalam hidup kita. Holy Ghost. Haleluya. Dan kita bangga kita punya Holy Ghost yang ada dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita mau ikut itu arus. Saya mau ikut itu arus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah melakukan hal yang besar-besar. Hanya dengan Holy Spirit. Minggu lalu saya katakan kepada saudara, karena kekasih, bagaimana kalau kemarin juga Pastor Edwin berdoa, wah kita mau punya, bukan dari saya, saya percaya dari Holy Spirit, kita mau punya gereja, saudara. Kita mau punya gereja, betul nggak, saudara? Amin. Tapi coba saya bekali, saudara. Waktu kami membangun gereja di Sumalangka, susah dikasih oleh Tuhan. Membangun gereja di Sumalangka. Maka selalu kami ada korban, Cuma saya punya ukuran selalu, itu korban adalah Tuhan Yesus. Seberapa besar pun korban yang saya beri, sudah dikasih oleh Tuhan, tidak sebanding dengan korban yang Bapa di sorga berikan buat kita. Amin, saudara. Nah, jadi ada satu waktu kami tidak punya apa-apa. Akhirnya ada korban dan kemudian saya dengan istri saya kasih kita punya cincin kawin, sudah taruh di situ. Dan kemudian mereka pergi panitia terus pergi jual, sudah jadi dana untuk beli bahan yang mau dibangun. Sudah. Tapi bersyukur ada seorang yang tahu. Dia pergi cari itu. Dia tanya panitia di mana itu toko ada jual, katanya kita punya cincin kawin itu. Dia dapat. Dan kemudian sesuai dikasih oleh itu, dia dapat, dia kasih pulang. Saya bilang, oh puji Tuhan. Namanya korban. Saya katakan, ini di sini, ini pekerjaan Tuhan.
Sudah dikasih oleh Tuhan. Tanpa pekerjaan Tuhan, tanpa saudara dan saya, Tuhan bisa membangun satu bangunan yang besar. Sudah akan lihat sebentar. Dikasih oleh Tuhan. Tanpa saudara dan saya, bagi Charles, Tuhan bisa membangun satu bangunan yang besar. Tanpa saudara dan saya. Tapi mengapa Tuhan ikut sertakan kita? Supaya Tuhan makasih lihat dia punya kuasanya. Dia punya berkat dalam hidup kita. Sudah, Tuhan mau kasih lihat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sekalipun mungkin saya punya uang, saya sudah plan, saya ngomong Pak Andrew, kita tidak mau membebankan jemaat waktu lalu. Saya bilang, kalau kita sudah ada panitia ya baru plan. Saya katakan, sekalipun Tuhan kasih saya 1 miliar, dikasih oleh Tuhan. Dan saya beli untuk pembangunan gereja. Saya bilang ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan katakan Daniel Wage pindah ke Afrika, pindah ke San Francisco, pindah ke Chicago, saya akan pergi. Sudah. Dan saya akan tinggalkan pelayan ini kepada orang yang Tuhan taruh. Dan saya punya 1 miliar, saya tidak akan pernah korek. Why? Itu korban. Adalah gereja punya, adalah Tuhan punya. Korban itu sudah terbakar dalam perjanjian lama. Semua korban yang dibawa itu terbakar. Kalau terbakar sudah mau tuntut. Nah ini bukan saham, ini korban. Saya tidak akan tuntut 1 miliar. Karena apa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang Tuhan bayar buat saya bukan cuma 1 miliar, tidak ternilai. Betul? Saya cuma mau ajarkan sudah akan korban. Tuhan bayar saya bukan cuma, Alkitab berkata dia bayar dengan dirinya. Kalau saya punya korban, saya mau perhitungkan dengan Tuhan. Maka sudah dikasih oleh Tuhan. Berarti saya bukan orang yang diberkati. Saya katakan, kami tinggalkan semua langkah. Kami tidak mengambil 1 sen. Saya jual rumah saya jual mobil saya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ambil semua uang yang masih ada. Sudah. Tidak simpan di bank, simpan di rumah waktu itu. Sudah. Dan kami datang ke Amerika. Sampai di Amerika, kami hanya punya $200. Saya katakan, karena iming-iming, tawaran di Amerika begini, semua yang indah-indah mereka bilang. Sampai di saya katakan, hidup 1 minggu, 1 keluarga, kami tidak bisa hidup dalam 1 minggu atau 1 bulan. Karena apa? $200 atau $300 yang ada di tangan. Tapi sampai sekarang saya bayar bil setiap bulan. Sudah dikasih oleh sekitar 4-5 ribu. Saya tidak pernah kekurangan. Apa Tuhan berutang? Apa Tuhan tidak kaya? Sudah dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan kita terlalu kaya. Tapi banyak kali kita punya korban, kita perhitungkan. Saya berikan korban, saya berikan perpuluhan. Supaya apa? Sudah dikasih. Supaya gembala jadi kaya. Berikan korban. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita mulai korek itu korban. Why? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita merasa kita punya saham. Tapi kalau kita tidak pernah korek itu korban. Korban sudah terbakar. Maka sudah lihat berkat mengalir dengan limpah dalam hidup saudara. Karena berkat Tuhan tidak bisa dibandingkan seberapa banyak sudah korbankan. Saya katakan, saya kasih 1 miliar, saya tidak membebankan saudara. Bangun ini bangunan. Jika Tuhan pergi tinggalkan tempat ini, tidak ada 1 sen yang saya akan korek. Karena saya sudah pernah buat akan. Why? Karena ini korban. Dan jaminan daripada Tuhan, berkat Tuhan. Bukan cuma 1 hari, forever. Itu jaminan Tuhan dalam hidup. Banyak kali dengan uang yang ada, kita perhitungkan dengan Tuhan. Tapi coba kalau Tuhan perhitungkan dengan kita, dia tidak akan mati di kayu salib. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak pernah perhitungkan dengan kita. Dia berikan anaknya yang tunggal, yang berteriak di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Woi, sudah, karena dia jadi korban dalam hidup kita. Dan sudah dikasih oleh Tuhan korban. Kalau sudah tidak akan korek korban dalam hidup, maka sudah akan lihat Tuhan tidak pernah berhutang kepada Mount Carmel. Tuhan tidak pernah berhutang. Saya katakan, saya tinggalkan dari tempat ini tidak punya apa-apa. Saya pergi di ujung Afrika sana, sudah dikasih. Kalau Tuhan suruh pergi sana, maka sudah saya tidak perlu bawa apa-apa. Saya bawa God Almighty yang ada dalam hidup ini. Saya datang di sana, maka saya percaya signs, wonder, miracle terjadi dalam finansial, dalam kesehatan, dan akan terjadi kepada banyak orang. Karena kita Tuhan sudah bekali dengan surga untuk memberkati dunia ini. Sebab itu Tuhan berkata, pergi kamu, jadikan sebuah bangsa muridku. Tuhan tidak bekali dengan apa-apa. Tuhan berkata, Tuhan sendiri ada bersama dengan kita.
Creator heavens and earth. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat Tuhan kita. Kita ikut aliran itu. Haleluya. Haleluya. Sudah diberkati. Buktinya apa? Yesus ada bersama dengan saudara. Itulah korban dari Bapa di sorga. Saudara mau takut dengan virus? Mau takut dengan kemiskinan? Mau takut dengan krisis ekonomi? Mau takut dengan tsunami? Mau takut dengan gempa bumi? Creator heaven and earth, yang punya segala sesuatu, dia berkata, I am with you always. Saya tidak pernah tinggalkan engkau dan tidak pernah lupakan engkau. Yesus, saya tidak takut virus apapun apa yang mau menimpa. Creator heaven and earth, yang bayar saya dengan darahnya sendiri. Dan saya bangga, saya punya Tuhan Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sedang bahwa sudah air itu, bayangkan air kehidupan itu ada dalam hidup. Di mana dia pergi, dia menyembuhkan. Maka saya percaya bahwa pagi ini sedang sembuhkan saudara. Sebab banyak kali hati kita dikotori. Saudara-saudara, dia sembuhkan saudara. Bukan hanya secara fisik, bukan secara finansial. Dia sembuhkan hati-hati yang luka. Dia bersihkan hati-hati yang kotor. Kalau kita mau terbuka akan aliran itu, dia bersihkan semua yang kotor dalam hidup saudara. Karena semua yang menajiskan hidup saudara, hanya dia yang bisa. Dokter bisa mengobat akan saudara punya tubuh yang sakit, tapi dia tidak bisa obat jiwa saudara, roh saudara yang sakit. Tapi aliran sungai hidup sedang menyembuhkan hidup saudara, sedang mengalir dalam hidup saudara. Saudara temukan, wow, hidup yang penuh sukacita, keadaan rumah tangga yang penuh dengan warna-warni. Why? Karena air kehidupan yang sedang mengalir. Saudara tidak temukan. Saudara mau kemana? Saudara tidak temukan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak temukan air yang mengalir. Kesembuhan yang luar biasa. Ini pekerjaan out of your, ini pekerjaan Roh Kudus sedang berbicara. Saya pindah sedikit, saya tambah sedikit bagian yang lain. Sudah lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke 3 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Haleluya, dia sedang mengalir dalam hidup saudara. Dia mengalir, dia tidak membawa sakit, dia tidak membawa destroy, dia tidak membawa kegagalan, dia tidak membawa tidak ada sukacita. Dia sedang mengalir, dia membawa sukacita, kehidupan dalam hidup. Sudah lihat dalam ayat yang ke-8 ini. The wind blow where is with, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Bagaimana seorang yang sudah dewasa mau dilahirkan kembali, apa dia harus masuk dalam rahim ibunya baru dia keluar kembali, dia dilahirkan kembali? Tuhan Yesus berkata dalam ayat ini, angin bertiup kemana dia mau pergi dan dari mana dia datang. Engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan dia pergi. Kita tidak tahu dia mau pergi, tidak tahu dia mau datang dari mana, tapi kita dengar bunyinya. Jadi ada akibatnya. Dan Tuhan Yesus berkata, demikianlah pekerjaan daripada Roh Kudus. Demikian, seperti angin. Tadi kita lihat seperti air. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus, seperti angin. Nah sekarang sudah lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Keluaran 14 ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke arah laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. The Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a
strong east wind. Mengapa dikatakan angin timur yang kuat? Karena laut itu memanjang dari barat ke dari utara ke selatan, dan mereka sedang menyeberang. Dia tidak bertiup dari muka, tapi dia bertiup dari belakang, dari east. Karena laut itu memanjang utara selatan, dan angin itu bertiup. Tuhan Yesus berkata, pekerjaan Roh Kudus sama. Ketika angin itu bertiup, saudara, maka dia belah itu laut, dan dia buat jalan. Musa 40 tahun di Mesir sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tidak pernah belajar bahwa laut bisa dibelah dalam satu malam dan dibuat jalan. Saudara, Firaun pun dan semua laskar tidak pernah tahu. Karena Firaun berkata, lihat bangsa yang foolish, yang bodoh, di kanan gunung, di kiri gunung, dan di belakang Firaun dan tentaranya. Lihat mana jalan keluar buat mereka. Tapi Alkitab berkata Tuhan cause the strong wind, angin timur. Siapa angin yang sedahsyat itu? Tornado saja bisa bikin rata satu kota. Tapi bagaimana angin yang sedahsyat itu, dia belah itu laut, dan dia buat jalan. Sudah lihat pekerjaan daripada Holy Spirit. Luar biasa. Hal yang besar apa dia tidak bisa buat dalam hidup. Sudah. Banyak kali jalan tertutup karena kita yang tutup sendiri. Dan dikasih oleh Tuhan. Kita limit akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi ini waktu kita tidak mau limit lagi. Tuhan tidak lama akan datang kembali. Saudara akan lihat kalau dia bekerja dalam finansial saudara, tidak ada yang bisa tutup jalan. Dan supernatural. Itu Holy Spirit. Coba kita lihat lagi. Ada ayat yang saya ingin baca lagi. Di dalam Bilangan Fatsal yang ke-11. Sudah perhatikan ayat yang ke-21 lagi. Mulai ayat yang ke-21. Tetapi kata Musa, bahasa ini saya sudah bisa lihat bahasa Inggris di apa? Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Karena mereka lagi minta daging kan. Ini cerita yang sudah familiar. Dikatakan mereka ada berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Sahabat kata. Dan Tuhan berjanji memberikan daging bukan cuma 1 hari, 2 hari, atau 10 hari. Tapi Tuhan berkata 1 bulan penuh. Ayat yang ke-22. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, lembu, sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Sudah lihat ayat yang ke-31. Ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Sudah dikasih oleh saya banyak kali katakan kepada saudara, untuk mereka hanya bilang daging. Kalau mereka minta daging sapi, sudah dikasih. Tuhan sanggup bawa enggak? Tuhan sanggup bawa. Tapi mereka kewalahan, harus potong itu sapi, susah. Dan mereka akan lihat sapi-sapi terbang dan jatuh di perkemahan mereka. Tapi ini mereka minta daging. Jadi Tuhan bawa burung puyuh, Alkitab berkata, dari seberang laut. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya. Lihat kemampuan daripada pekerjaan Roh Kudus. Bertiuplah angin dari hadapan Tuhan. Sudah. Bayangkan, mau kasih makan setiap hari selama 30 hari. Yang berjalan kaki saja 600.000.
baru yang berjalan kaki. Sudah. Nah ini Tuhan kasih dalam satu kali. Dalam hari pertama 2 feet tingginya, setengah meter tingginya sudah dikasih oleh Tuhan akan daging. Tuhan bawa. Alkitab berkata angin itu bertiup. Satu hari luar biasa. Musa berkata, Musa yang belajar 40 tahun di Mesir, Musa katakan, apa semua ini kambing, domba, semua binatang ini dan ikan-ikan di laut ditangkap, tidak akan cukup. Musa tidak bisa terpikir. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa terpikir bagaimana finansial saya, bagaimana Tuhan akan memberi gereja kepada Mount Carmel. Kita tidak bisa terpikir dengan kalkulasi hidup kita. Tapi itulah Tuhan kita. Dia buat melampaui kita punya kalkulasi. Dia buat melampaui kita punya kemampuan. Dan kita bangga. Saudara akan lihat dalam finansial saudara, dalam fisikal saudara, dalam seluruh area hidup saudara, dunia akan berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Karena Tuhan ingin buktikan. Saya katakan Tuhan bisa bukti, berikan sudah dikasih oleh Tuhan dengan seketika. Tapi mengapa Tuhan libatkan kita? Karena Alkitab berkata, we are created in Christ Jesus for great work, for wonderful work. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan hal yang besar-besar. Dan setiap kita mau mengalir di dalamnya. Amin, saudara. Kita mengalir di dalamnya. Saya perlu buah pikiran saudara. Saya perlu segala sesuatu dari saudara. Dan kita jemaat bersama, kita kerjasama. Supaya apa saudara? Tidak ada di antara kita yang tidak diberkati. Tidak ada di antara kita yang memanifestasikan, yang tidak memanifestasikan signs, wonder, dan miracle. Dan kita terheran-heran dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam seluruh area hidup kita. Di tengah-tengah pandemi pun lebih besar. Tapi manifestasi, miracle demi miracle, signs and wonder dalam hidup kita. Dan kita angkat dada kita. Saya adalah created in Christ Jesus. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita berdiri. Kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Tuhan ada di sini. Dia cinta kita. Buka hati buat dia. Haleluya.